Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini kita mulai lagi dengan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16 di ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Ini perkataan Paulus bahwa dia harus tinggal di Efesus lagi karena di situ di Efesus sana banyak pekerjaan penting yang besar yang bisa dia lakukan untuk Tuhan sekalipun ada banyak penentang di sana. Ya, kita tahu Paulus itu pergi kemana-mana selalu memberitakan firman, membuka gereja-gereja Tuhan. Ya, dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang hebat untuk Tuhan dan sesama, ya. Sekalipun banyak sesama yang tidak tahu menentang ajarannya Paulus kepada mereka karena mereka belum mengerti atau tidak menerima sama sekali ajaran Paulus itu yang diberikan Tuhan kepada Paulus untuk diteruskan, ya. Sekalipun demikian dia tetap bekerja terus, ya. Itu menjadi nasihat buat kita juga hari ini untuk terus bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang penting. Kalau nggak besar sekali ya penting untuk Tuhan, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang besar yang penting untuk Tuhan, yang baik untuk sesama, untuk manusia, kita lakukan yang bagus itu, ya, supaya yang baik itu muncul lebih banyak, supaya yang mendengar itu, yang menerima ajaran Tuhan itu, mereka akan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan sendiri dan mereka akan diberkati Tuhan. Kita mengusahakan yang baik untuk orang lain, untuk Tuhan punya pekerjaan dan sebagainya. Nah saudara, jadi kita hari ini punya nasihat adalah mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan yang penting yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesama, untuk negara, atau untuk, ya, diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri juga boleh, yang baik, ya. Saudara-saudara, kita lakukan yang besar, yang mulia, pekerjaan-pekerjaan mulia yang bagaimanakah yang ingin Anda lakukan dalam hidup kita. Mungkin ada cita-cita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang di bidang mana, ya, saudara mau berbuat, ya. Saya baru saja terima teman punya WhatsApp, ya. Di situ dia menceritakan ke saya bagaimana dia mulai lagi melakukan sesuatu hal yang mulia, ya, luar biasa. Nah, teman saya ini pejabat di salah satu di negara kita, ya, dan dia sudah banyak melakukan banyak hal yang mulia untuk negara kita, ya. Dia melakukan banyak pekerjaan besar, ya. Saya bersyukur, ya, seorang jaksa, ya, yang mengasihi Tuhan, ya, dia melakukan banyak pekerjaan besar. Dan dia kemarin dia WhatsApp saya lagi dan dia katakan dia sedang melakukan hal-hal ini untuk negara kita. Puji Tuhan, ya. Begitulah yang seharusnya kita melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, baik untuk negara, baik itu untuk keluarga, baik untuk Tuhan, baik untuk sesama. Yang penting hal-hal yang baik, yang mulia, sekalipun ada challenge-nya, ada penentangnya pun kita harus melakukan, ya, melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan hal-hal yang mulia itu. Janganlah melakukan hal-hal yang tidak baik, lakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, yang penting, ya, untuk kehidupan manusia ataupun untuk kita atau untuk Tuhan, yang dimana Tuhan kita dipanggil untuk itu, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita supaya kita jangan lupa terus melakukan hal-hal yang penting, yang mulia, hal-hal yang baik, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Paulus, dia sengaja menetap di Efesus lebih lama karena dia merasa di situ banyak pekerjaan penting yang besar yang bisa lakukan untuk Tuhan, sekalipun penentangnya ada juga di sana, challenge-nya ada juga, ya. Biasanya ada suatu project atau apa, biasanya ada challenge, ya. Ada oposisi di situ juga, ya. Puji Tuhan, tapi Paulus bilang, aku akan di sini terus sampai aku menyelesaikan hal-hal penting ini, ya. Pujilah nama Tuhan. Kita harus memilih rupanya untuk melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang penting saat-saat ini, karena kita mungkin tidak
bisa berpacu lagi dengan waktu yang terus berlalu, ya kita harus mengejar yang penting, yang besar untuk kita kerjakan. Seperti Paulus, ya, dia yang penting-penting dia kerjakan, ya, yang bisa membawa dampak yang besar untuk kerajaan Tuhan dia kerjakan, ya. Kita juga demikian, kita harus dipanggil seperti itu, melakukan pekerjaan penting, pekerjaan besar yang bisa kita lakukan selama masih ada kesempatan. Haleluya. Tuhan memberkati kita supaya kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan penting besar untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.